kita saat ini di majelis sejarah mulia, sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah masuki ke Darsul Hadi wa Ishrun, pelajaran yang ke-21 dari juz 2. Ayatul hijab. Ayat tentang wajibnya hijab, penutup aurat wanita. Wa faridatul haji, dan juga kewajiban haji di tahun ini. Di sanatil khamisati, di tahun yang kelima, nazalat ayatul hijabi. Datang ayat yang memerintahkan wanita untuk pakai hijab. Hijab itu penutup aurat. Dan aurat apa? Ini dijelaskan dalam banyak riwayat tentang aurat. Nabi melarang menampakkan ini itu disimpulkan para ulama itu aurat yang harus dihijab, ditutup. Ayatul hijabi al-khasati, yang semula perintah untuk menggunakan hijab penutup aurat ini binisa'i Rasul, istri baginda Nabi. Khusus mula-mula. Wahya qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza sa'altumuhunna", jika kalian semua wahai para kaum muslimin mau berbicara dengan ummahatul mukminin, dengan para istri-istri baginda, kau ingin meminta kepada beliau mataan satu hal, fas'aluhunna min wara'i hijabin, hendaknya engkau bertanya di balik hijab, tidak langsung terang-terangan berhadap-hadapan. Ada satir yang menutup. Karena yang demikian itu dzalikum athhar, yang demikian itu lebih bersih, liqulubikum, untuk menjaga hati kalian, wa qulubihinna, dan hati mereka. Mereka bukan nabi, mereka manusia yang bisa terganggu, tapi mereka terjaga. Pun demikian kita tetap harus menjaga. Tidak boleh mentang-mentang wah istri Nabi. Justru ini pendidikan. Yang istri Nabi pun masih diajari untuk berhati-hati. Yang dijaga oleh Allah, dimuliakan Allah. Bagaimana kita yang orang-orang yang sangat biasa dan biasa ini kalau tidak berhati-hati? Di sini adalah wal amru li zaujatin Nabi, dan ini harus kita ketahui, perintah untuk istri baginda adalah amrun nisa'il ummati, juga perintah untuk umat. Jangan seperti sebagian orang, hijab itu hanya perintah untuk istri-istri Nabi. Untuk yang lainnya mah enggak. Nah, ini adalah pemahaman yang jauh daripada pemahaman para ulama. Para ulama mah sederhana sekali. Istri baginda Nabi saja yang sangat terjaga harus menutup auratnya. Bagaimana yang bukan istri Nabi? Begitu, sangat mudah memahaminya. Bukan malah dibalik dengan pemahaman yang salah. Itu hanya untuk istri Nabi saja. Yang lain mah enggak. Nah, ini salah. Wal amru li zaujatin Nabi, katailah bahwa perintah untuk istri baginda adalah juga amrun li nisa'il ummati. Itu juga perintah untuk wanita-wanita kaum muslimin semuanya. Liqouli ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi. Ini penjelasan bahwa perintah hijab, menutup aurat, ini perintah dari Allah untuk Nabi. Agar Nabi merintahkan kepada siapa? Istrinya. Qul li azwajika. Katakan wahai Muhammad kepada istri-istrimu. Wa banatika, anak-anak perempuanmu. Tidak sampai di sini. Wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita kaum beriman. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaknya mereka itu yudnin, menurunkan kepada mereka jilbab mereka. Jilbab adalah yang diturunkan dari atas, menutupi badannya. Adalah kalau jilbab itu adalah kain yang lebar yang digunakan untuk menutupi badannya. Maka bisa dipahami di sini ada dua makna di balik kalimat yudnina min jalabibihinna. Diperintahkan wanita menutupi sekujur badannya. Kemudian dengan gaya jalabib itu adalah yang longgar, tanpa menampakkan lekuk tubuhnya. Jadi yang wajib ditutup adalah sekujur tubuhnya dan juga lekuk-lekuk tubuhnya. Karena jilbab adalah kain lebar yang dikenakan. Kain di atas kain. Sudah pakai kain dalam baru nanti di luarnya. Yang menutup lekuk-lekuk tubuhnya. Dan menutup auratnya juga. Ini adalah jalabib, jilbab.
Nah, di sini setelah itu dari ayat Al-Qur'an ini, hadis-hadis Nabi yang lainnya, hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Maka di situ ada dicetuskan oleh para ulama tentang hukum-hukum menggunakan jilbab. Hukum bagaimana cara menggunakannya. Di situ dijelaskan oleh para ulama, waqtalafu ini, wal ulama muttafiquna ala masyru'ati satri mar'ati li jami'i badaniha. Ini sepakat ulama disyariatkannya menutupnya wanita ke sekujur tubuhnya. Disyariatkan. Kalimat disyariatkan masih umum ya. Bisa menjadi wajib, menjadi sunnah kan begitu untuk sekujur tubuhnya. Nanti dirinci lagi. Satrul wajhi wal kaffaini fima fi dzalika termasuk menutup wajah dan telapak tangan. Jadi disyariatkannya untuk menutup sekujur tubuh termasuk wajah dan telapak tangan. Kemudian setelah itu memang ada pendapat. Ada pendapat. Waqtalafu fi wujubi dzalika. Wajibnya telapak tangan itu dan wajah ini berbeda pendapat ternyata para ulama. Ingat, qalat ta'ifatun sekelompok mengatakan biwujubihi wajib telapak tangan ditutup, wajah juga ditutup. Maka kita menemukan orang pakai cadar. Cara menutup tidak harus dengan pakai cadar. Bisa saja pakai kerubutan begitu boleh. Hanya cadar itu sudah dipaskan dengan wajah sebagai praktis. Bahkan ada sebagian orang itu hanya mengkerubutkan begitu, ditutupkan. Sambil dipegangi begitu, tidak kelihatan. Sebab yang diinginkan adalah tidak menampakkan wajahnya. Tidak menampakkan wajahnya dengan bermacam-macam cara. Nah, ini ta'ifah sekelompok. Wa ukhra kelompok yang lain bi'annahu mustahabba adalah sunnah. Wa jawwazu laha kasfal wajhi. Mereka yang mengatakan sunnah memperkenankan menyingkap wajah. Wal kaffaini dan telapak. Rajih al-wujub. Tapi pendapat yang dikukuhkan adalah memang wajib menutup wajahnya. Jadi memang di dalam madhab kita Imam Syafi'i juga demikian. Pendapat yang dikukuhkan adalah wajib bagi wanita menutup wajah dan telapak tangannya di hadapan kaum pria yang ajnabi, yang orang asing. Dan harus kita akui ini pendapat. Cuman kan di sana ada pendapat lain lagi. Yang kedua bahwasanya wajah dan telapak tangan tidak wajib. Jika demikian adanya tentunya sebisa mungkin kita menjadi yang mengambil yang terhebat. Tapi kalau tidak mau jangan direndahkan. Kalau belum mampu jangan direndahkan orang di saat dia hanya menutup sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Seperti itu yang terjadi di masyarakat kita ini. Wanita-wanita adalah menutup sekujur tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Apakah akan kita salahkan? Ya jangan dong, karena ada pendapat. Hanya kita himbau yang baik adalah sekujur tubuhnya. Karena bagi kaum pria aman, bagi dia juga aman. Ini yang harus kita pahami tentang hukum. Sehingga kami himbau, yang sudah pakai cadar, jangan Anda merendahkan yang belum pakai cadar. Apalagi yang belum pakai cadar, merendahkan yang pakai cadar dengan bermacam-macam alasan yang katanya sok dan segala macam. Ini kan problem. Kekotoran mental kita, kekotoran akhlak kita. Jadi, yang menutup wajahnya alhamdulillah, yang belum tidak dosa. Menurut sebagian ulama. Alla yakuna ikhtilatun bainan nasi war rijali. Kemudian di sini ada juga perintah agar tidak berikhtilat kaum laki dengan perempuan. Atau ikhtilat bainan rijali wan nisa'i. Di sini ada dua. Tidak berduaan. Masalah ikhtilat ini adalah di dalam pembahasan ini tidak dibedakan antara ikhtilat dengan khulwah. Syekh pengarang menggabungkan antara ikhtilat dengan khulwah. Badal ikhtilat beda dengan khulwah. Ikhtilat maknanya ada dan khulwah ada makna yang lain. Di sini disebutkan alla yakuna ikhtilatu bainan nisa'i wa rijal. Tidak boleh ikhtilat bercampur antara laki dengan perempuan. Seperti yang dimaksud adalah alla yakhlu, adamu ikhtilat, adamu khulwah. Illa ma'adhi mahramin kecuali ditengahi oleh mahram. Wa wa'amun nisa ini khulwah bukan ikhtilat. Ya tolong ya ini dipahami. Ini khulwah bukan ikhtilat.
Dan ini maka larangan khulwah berduaan laki dengan perempuan nggak boleh kecuali ada yang ketiga mahramnya, mahram perempuan tersebut. Kami dengan seorang perempuan, kalau ini bukan mahram haram di sebuah kamar. Kecuali ada orang lain dari mahramnya dia. Dari kakaknya atau yang lainnya menemani. Sehingga tidak terjadi berduaan di tempat yang sunyi sangat mungkin untuk melakukan kehinaan. Itu namanya khulwah. Di qauli sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan ila ma'adhi mahramin kecuali karena ada hubungan kemahraman. Atau ada orang lain yang laki menemani. Kecuali mahram, kakak adik boleh laki perempuan. Ibu anak boleh. Wa da'amun aidon. Ini adalah umum, bukan saja istri baginda, tapi semua. Orang yang beriman hendaknya menjaga anak-anaknya seperti itu. Jangan sampai berduaan. Nah, ini adalah khalwah. Tolong sedikit dibedakan antara ikhtilat dengan khalwah. Ikhtilat itu berbaur dan bercampur. Maka ikhtilat ini tidak diharamkan kecuali kalau memenuhi syarat-syaratnya. Di pasar terjadi ikhtilat laki perempuan. Di mana banyak ikhtilat laki perempuan. Maka harus kita jelentrehkan dengan benar mana sih ikhtilat yang boleh dan mana ikhtilat yang tidak boleh. Kalau khalwah jelas tidak boleh. Berduaan laki perempuannya bukan mahram, berduaan haram. Tapi ikhtilat ini adalah tentunya agar ikhtilat boleh harus terpenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah sama-sama menutup aurat. Laki perempuan sama-sama menutup aurat. Kemudian di tempat yang terhormat. Di tempat yang terhormat. Kemudian orang-orang yang menjaga lesannya. Orang menjaga lesannya. Ada orang biarpun pakai cadar, yang satu pakai jubah, tapi ngomong jorok lagi perempuan begitu. Ya kayak menelanjangi kan. Nggak boleh ada omongan yang membangkitkan syahwat laki perempuan. Biarpun satu pakai cadar, yang satu pakai imamah, tapi ternyata membangkitkan syahwat omongannya. Nah ini. Kemudian tempatnya terhormat, yang diomongkan terhormat. Dan yang terpenting adalah tidak berdempet-dempetan antara kulit dengan kulit. Berdempet-dempet dan disahkan tidak boleh. Makanya kami himbau di sebuah tempat yang banyak dikunjungi, kecuali umrah. Umrah ini adalah kisah darurat sekali. Di sebuah tempat yang ada keramaian laki perempuan bertumpuk, jubel, berkumpul, maka Anda jangan masuk ke dalamnya. Anda jangan masuk. Kalau ada perempuannya di situ, karena Anda masuk dosa, berdempetan begini. Jadi khulwah itu kalau begini, ada laki perempuan, bercampur laki perempuan, tapi semua saling menjaga, menutup aurat, ya nggak ada masalah. Biarpun memang yang lebih bagus adalah dipisah laki perempuan, perkumpulan laki sendiri. Cuman saat kita bertemu di pasar dan sebagainya, itu tidak dianggap sebagai keharaman kalau sama-sama menutup auratnya. Kemudian wa fi hadzal 'am, di tahun ini juga ada furidul hajju, diwajibkan haji. Ala man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, punya uangnya dan aman di perjalanan hingga sampai tujuan. Dan termasuk biaya orang yang ditinggal dan biaya di dalam perjalanan dia. Liyatajamma al-muslimuna fi Makkah, agar orang bisa berkumpul di Mekah. Yata'arafu wa yattahidu, saling kenal kemudian bisa bersatu. Satu misi, satu tujuan, satu harapan, satu rasa. Ini yang perlu dihadirkan dalam perkumpulan. Ini haji, hikmah di balik haji itu. Baik, ini yang terjadi pada tahun kelima. Kita lanjutkan. Ad-darsu tsani wal 20, tahun pelajaran yang ke-22. As-sanatu sadisatu minal hijrati, tahun ke-6 Hijriah. Qazawatuha, nah, peperangan-perangan di tahun ini. Islamu Thumamata mu'tirafu, Islamnya Thumamah dan pengakuannya tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sanati sadisati, di tahun yang ke-6, hadathat ghazwatu Bani Lahyan, terjadi perang Bani Lahyan li ghadrihim, karena mereka telah menipu orang Islam. Wala yakun fiha harbun, ternyata enggak terjadi peperangan, li annahum harabu, mereka ketakutan, tunggang langgang. Wa fiha hadathat ghazwatul ghabati,
Di tahun ini juga terjadi perang Ghabah. Ghabah adalah satu tempat antara Makkah dan Madinah. Nabi keluar dengan 500 orang. Hasolat fiha munawasyatun. Terjadi di situ adalah penjajakan untuk mengetahui kekuatan lawan dan seterusnya. Tapi terjadi juga gesekan saat itu. Kutila fiha muslimun wa musyrikani. Satu orang muslim terbunuh dan 2 orang musyrik yang terbunuh. Wa fiha, di situ juga hadathat, terjadi ghazwatul Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Wa lam yaduh fiha harbun, tidak terjadi peperangan saat itu. Hifdhan ala hurmatil baiti, semua sama-sama menjaga tentang kehormatan Baitul Haram. Wa fi hadis sanah, di tahun ini juga aslama Thumamatu ibn Uthalah. Thumamah masuk Islam ba'dan amalahu Rasul bi muntaha makarimil akhlak, setelah Nabi memperlakukannya dengan akhlak yang mulia. Memperlakukan dengan akhlak yang mulia. Sampai setelah itu terpesona hatinya, kemudian dia masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, wa ba'da islami, setelah dia masuk Islam, qala Rasul, dia berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma kana 'alal ardi min wajhin, tidak ada di muka bumi ini wajah abghadu ilayya, yang paling aku benci min wajhika, melebihi daripada wajahmu. Aku tidak membenci wajah di dunia ini kecuali melebihi benciku kepadamu ya Rasulullah. Faqad asbaha, akan tapi sekarang telah menjadi wajhuka, engkau ahabbal wujuhi, wajah yang paling aku cintai, kulliha ilayya, lebih aku cintai. Wallahi, demi Allah, maka al-ardi min dinin abghad min ilayya min dinik. Di muka bumi tidak ada benci yang aku benci, tidak ada agama yang lebih aku benci melebihi daripada agamamu. Allah asbah, kan tapi sekarang sudah menjadi ahabbad dini kullihi ilayya, menjadi agama paling aku cintai. Wallahi makana min baladin abghadin dia. Jadi tidak ada satu negeri yang aku benci kecuali negeri ini, dan sekarang tidak ada negeri yang lebih aku cinta kecuali negeri ini. Masya Allah. Waqad asbah habbal biladi ilayya, sehingga menjadi satu negeri yang sangat dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ghazwatul Hudaybiyah wa Bai'atur Ridwan. Hudaybiyah sababuha, ini kisah terjadinya adalah anna Nabi kharaja yuridu Makkah mu'tamiran. Nabi ingin pergi ke Mekah berumrah. Nabi sudah besar, sudah kuat, berani datang ke Mekah dengan keluarga. Dulu bukan tidak berani, akan tapi semua akan petunjuk wahyu. Kemudian wa ma'ahu alfun wa khamsumi'atin minar rijali minal muhajirin. Ada berapa? 1.500 orang-orang muhajirin wal ansor dari Madinah. Bila silah, Nabi tidak membawa senjata karena memang bukan untuk perang, mau ibadah, mau umrah. Wala ma'alimat Quraisyun bi khurujihi, tatkala di Mekah ini orang Quraisy mendengar kedatangan Nabi, ijtama'at limanihi, mereka berusaha untuk menghalang Nabi bagaimana agar tidak masuk an Baitillahil Haram, agar Nabi tidak masuk ke Baitul Haram, tidak masuk ke Mekah. Walakin lam yaktus fiha harbun, memang tidak terjadi peperangan saat itu. Ta'dhiman li hurmatil bait, semua masih menghargai Baitul Haram, menjaga Ka'bah, enggak berani berperang di situ. Alladzi ja'alallahu haraman amina, karena mereka menjadi tidak berperang karena sudah dijaga oleh Allah, telah menjadikan tempat tersebut yang aman dan damai. Walamma wasala Rasul al-Hudaybiyah, tatkala Nabi sampai ke Hudaybiyah berjalan dengan rombongannya, arsalat ila Quraisyin ar-rusula. Ilahi Quraisyun ar-rusulah. Orang Quraisy mengirim utusan kepada Nabi. Yasalunahu an sababi maji'i, bertanya kepada Nabi akan kedatangannya untuk apa. Datang ini apa, untuk apa. Fa arsalahumur Rasul, Nabi mengutus membalas jawaban Utsman, Sayyidina Utsman, yu'limahum, untuk memberikan tahu maksud Nabi. Wa basyarul mustata'afina, sekaligus Sayyidina Utsman diperintah untuk Nabi memberikan kabar gembira orang-orang yang tertindas di Mekah bahwasanya bikur bil fathi, akan datangnya kemenangan. Nabi mau datang, nanti setelah itu ada kemenangan. Wa Allah mudhhirun dinahu, sungguh Allah akan nampakkan agamanya. Walamma wasala jai habasathu, sampai di situ sampai di Mekah, Sayyidina Utsman dipenjara. Orang Quraisy yang menjarakannya. Fa sya'a 'indal muslimina anna Utsman kutil. Bahkan informasi yang tersebar, Sayyidina Utsman terbunuh. Da'a Rasulun nasa lil bai'ati. Setelah itu merasa ini ada hal yang membahayakan, takut keluar dari iman dengan kejadian-kejadian berita Sayyidina Utsman dan sebagainya, ini bahaya sekali. Maka langsung bagi Nabi SAW mengambil mereka lil bai'ati, untuk membuat satu perjanjian.
Mubaya'uhu, kemudian mereka berbaiat, berjanji tahta syajarati hunaka, di bawah satu pohon, untuk tidak keluar, agar tetap setia, ala alla yafirru, agar tidak lari. Wa tusamma hadil bai'ah bai'atur ridwan, dinamakan ini adalah bai'ah ridwan, bai'ah di bawah pohon ridwan, ya, bai'ah mencari keridhaan Allah di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sekelumit tentang kisah, dan semoga kita bisa melanjutkan. Kalau memang berakhir pengajian kita malam atau pagi sore hari ini, bukan berarti Anda berhenti untuk membacanya. Anda baca sendiri. Ini adalah kitab yang ringan, poin-poin saja. Nanti Anda bisa membaca lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, karangan orang-orang besar, karangan seperti Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, sebuah buku sejarah yang unik, indah sekali, dikemasnya, dikumpulkan di dalamnya. Itu yang pernah kami sampaikan, ada urusan fikihnya, dan juga ada akidahnya, dan bermacam-macam cara. Ini saja, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu manfaat, bai'atur ridwan. Insyaallah dengan bai'atur ridwan kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Kita akhiri pengajian kita di tahun ini, masyaallah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.